hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, masih kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan masih race to Olympic. Oke, dan menuju Olimpiade Paris 2024. Ini ganda putra utama kita, Fajarian, akan turun cuma dengan 2 turnamen terakhir aja. Ini apakah demi jaga kondisi atau ini memang strategi supaya nggak ada cedera? Ini ada tanggapan nggak dari kalian? Ya mungkin kan karena udah aman lah ya, tiket Olimpik udah dapet. Kalau untuk 4 turnamen takutnya juga terlalu lelah, terus juga hasilnya takut nggak maksimal, sama takut ada cedera juga mungkin. Mungkin terlebih lagi dari kemarin kan abis Thomas, mereka merasa mungkin penampilannya kurang in banget lah. Jadi butuh persiapan yang jauh lebih panjang. Jadi kayaknya 2 turnamen udah paling pas sih buat mereka. Oke, kalau lu sendiri, Kri? Cukup karena sekarang udah beda lagi nih tujuannya. Mau kemarin udah beres di Thomas, sekarang udah masuk Olimpiadenya, ya udah nih. Sekali lagi 4 tahun sekali nih, bukan main-main. Jadi persiapannya emang harus benar-benar dijaga banget dari segi istirahat, dari segi psikolog, dari segi kesehatan, pokoknya semuanya ya di 2 turnamen cukup. Berarti baik dari psikis maupun mental udah harus dipersiapkan lebih matang lagi. Tapi tadi siap-siap. nyinggung dikit nih dari Cidebi bilang performance mereka di Thomas Uber Cup ya kemarin ya. Ini masih belum in lagi gitu. Bahkan mungkin dari teman-teman di BL sendiri pun melihat ketika Fajar dipasangkan dengan Daniel itu justru malah lebih seger, lebih fresh gitu. Kalau ngelihat dari kalian sendiri gimana nih pendapat dari BL sendiri? Kalau gue pribadi sih ngelihat permainan mereka berdua agak sedikit, kemarin Thomas Cup agak kurang in banget kayaknya ya, kelihatan banget nih. Terutama sih buat di Rian ya, kelihatan dari servisnya di Rian masih kurang safe banget. Tiba-tiba ada yang out, tiba-tiba nyangkut. Sampai ada satu pertandingan dibikinin risam sama salah satu BL, iya. itu error Rian dalam satu pertandingan tersebut. Ya gitu. kayaknya ya itulah masih belum persiapan. Untungnya poinnya masuk, jadi sekarang tinggal persiapan. Udahlah, yang kemarin kita jangan sampai bahas lagi nih. Oke. Mereka udah cukup tahu mereka mainnya kurang in, gimana kita ngadepin untuk Olimpiade. Jadi untuk persiapannya 2 pertandingan ini cukup untuk persiapan Olimpiade, gue rasa. Oke, tapi kalau Cidebi sendiri nih, kalau pernah nggak sih dalam satu pertandingan itu ngerasa error parah-parahnya, dan biasanya setelah itu apa yang Cidebi lakuin? Pernah pasti pernah ya. Maksudnya setiap pemain pasti pernah ada di fase dia main itu nggak Blank, sesuai, nggak tahu mau ngapain. nggak sesuai dengan ekspektasi. Kita pengennya begini, kok nggak bisa. Pengennya gini, kok nggak bisa. Sama halnya tadi kalau nyinggung masalah servis juga, kita juga pernah ada masa di mana kita biasa servis bisa nih, tapi ada kalanya feeling kita nggak dapet. Kayak servis tuh mau ragu-ragu. Pressure-nya tiba-tiba. Sekali salah malah makin pikiran kemana-mana. Ada pernah lah pasti seperti itu. Tapi ya itu tadi balik lagi ke pemainnya masing-masing, gimana mengoreksinya. Biasa ngobrol juga ke pasangan, ngobrol juga ke pelatih. Maksudnya cari jalan keluarnya gitu loh. Apa sih, kenapa gitu, yang kurang apa berarti. Misalnya kalau dari servis misalkan, oh berarti tiap pagi lu servis dulu deh 1 dus nih sendirian. Selesai latihan lu servis lagi 1 dus misalnya gitu. Terus misalnya errornya apa kemarin, defense. Oh ya udah, biasa lu defense 100 bola, sekarang lu defense-nya 400 bola. Jadi lebih banyak perbaikannya ke situnya sih. Oke. Kalau yang pasti Debbie lagi main tiba-tiba ngeblank lagi pertandingan, dalam pertandingan. Jadi Debbie biasanya ngapain tuh? Ya biasanya pertama ngomong dulu nih ke pasangan biasa gua. Iya. Ambil break dulu, Iya, ambil ngobrol. break, pasti bilang, ini gua nggak masuk nih. Pola yang ini gua nggak Gua enak, nih. lagi nggak enak nih. Oke. Gue lagi nggak enak defense. Jadi gimana gitu. Ya udah cari Kembali, cara. ya. Iya, jadi cari jalan keluar. Ya udah coba Tetap nolop komunikasi. dulu. Nolop masih nggak jalan nih. Kita bilang lagi, masih nggak enak nih, apa nih? Gue buka dulu atau udah pokoknya gue langsung lari maju ke depan ya. Begitu servis gue cuma fokusnya ke titik sini sama titik sini. Jadi coba cari aja terus. Makanya itu fungsinya namanya komunikasi. Iya, itu pun kadang bisa dapet, kadang enggak. Tapi kalau kita nggak coba semua cara, Iya. ya nggak dapet gitu.
Oke, tapi kalau lu sendiri Gri, dalam berkomunikasi di lapangan, emang sepenting itukah Kalau ketika ganda, lagi kalau ganda main berdua kita nggak bisa mikirin diri sendiri. oke, Komunikasi udah paling penting. Kalau lagi nggak enak pun, kalau misalnya kita yang lagi enak nih, kita lagi masuk mulu, kita partner yang nggak enak, kita nggak bisa nyalain, ah lu mati melulu. Ah itu udah paling nggak bener banget tuh. Sempet ada beberapa pemain, untung bukan di pelatnas ya, yang junior yang gue lihat, kalau misalnya dia jago nih, dia partnernya mati sendiri. Kadang tiba-tiba ada yang marah-marah sendiri. Itu merugikan diri sendiri. Kadang kita yang kita kalah berdua, kita menang berdua. oke. Jadi kalau misalnya ada mau partner pun yang main jelek, tetap partner harus saling komunikasi dan tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau misalkan komunikasinya di luar lagi enak-enak aja, Iya. karena kan namanya partneran nggak selalu mulus dong Iya. Iya. dalam komunikasi. Kalau di luarnya lagi nggak enak, terus main ke dalam, terus ada pasangan yang error, itu biasanya gimana kalau kalian Itu yang pernah nggak harus ngalamin? disebut kita dalam pasangan bulu tangkis itu harus cocok luar dalam. Widih. Wah, oke. Jadi ya maksudnya cowok sama cowok misalnya saling ngerti lah. Heeh. Jadi kalau dia lagi di luar, dia enaknya apa nih? Nyamannya apa nih? Misalnya kayak gue dulu ngalamin, gue enjoy kalau lagi main pertandingan, gue mesti keluar, gue nggak bisa di kamar. Hmm, Gue mesti nyari enjoy, mesti ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu enjoynya gue. lepas gitu. Heeh. Tapi yang dulu Sinyo dia nggak keluar, dia tetap main di kamar istirahat yang cukup. Itu beda-beda. Sinyo nggak bisa marah-marah ke gue, Gri, lo harus istirahat dong. Lu kan dia nggak bisa nyamain. Untung Sinyo seperti itu, dia ngertiin gue Ngertiin. ya. Jadi yang gue maksud sekarang harus sama-sama saling ngertiin. Kalau misalnya, gue kan misalnya tidur, tapi partner gue berangkat, lu harus partner gue harus sama-sama tidur sama gue, nggak bisa egois gitu. Ya itu komunikasi sama saling ngertiin kalau dalam permainan ganda. Oke. Iya. Cici sendiri gimana, Ci? Iya setuju. Sebenarnya kan main double itu kan dua orang ya. Dua orang yang punya sifatnya pasti beda. Nggak mungkin sama semua. Sifatnya beda, egonya beda masing-masing. Ya itu tadi mau di luarnya gimana, yang penting kalau di dalam pas udah masuk di lapangan komitmennya sama. Terus juga konsen di lapangannya ada, mau menangnya juga ada. Ya udah itu mah semua hilang. Tapi kalau udah di dalamnya lapangan dia juga mainnya ogah-ogahan, dia juga mau nyemes nggak mau nyemes misalnya gitu, terus juga errornya setengah mati, ya itu yang di luar itu pasti kebawa jadinya. Lu sih gini gitu. Oke, dan ini kita ngomongin kayak gini bukan berarti Fajarian di luar ada masalah ya. Enggak, Ini kita agak out of ngomongin diri topic sendiri sendiri. ya ini ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai pasangan kalau ternyata di luar lapangan bermasalah gitu. Tapi ini balik lagi ke Fajarian sendiri. Tadi udah sempat disinggung dikit. Dia akhirnya bermain di Singapura dan Indonesia Open. Dan itu adalah turnamen-turnamen terdekat di negara kita. Apakah itu keputusan terbaik? Apakah memang dua turnamen itu turnamen yang benar-benar paling bagus di antara turnamen yang mereka nggak ambil? Ya paling bagus karena kan pasti mereka mau sebenarnya ambil momennya di Indonesia Open. Ya. Pasti ya. Tuan sendiri, rumah. Iya, rumah pasti sendiri, pengennya. coy, gila Iya. kali nggak ikut. Nah udah gitu kan di awal kan ada Thailand dulu, masih ada Malaysia. Jadi kan kalau dia nggak ikut dua ini lumayan nih ya Gri ya. Dia ada 2 minggu nih, 2 minggu persiapan, 2 minggu untuk recovery, untuk istirahat. Jadi mereka cari cari jadwal latihan lebih nih 2 minggu buat persiapan ke 2 turnamen. Oke. Jadi emang ini adalah turnamen yang paling tepat untuk mereka ambil Iya. saat ini Udah ya. paling pas. Oke, dan kalau menuju Olimpiade sendiri ini nih sebenarnya untuk persiapannya ada treatment khusus nggak selain latihan atau psikis atau apa? Mungkin kalau menurut lu demen keluar, lu mesti liburan dulu kayak gitu, Gri? Kalau gua sih belum pernah main Olimpiade, tapi sepengetahuan yang dikasih tahu oleh Bapak Sigit Pamungkas, yang mana dia pernah meraih Olimpiade, yang gua lihat itu persiapannya emang benar-benar wah, bisa dibilang yang gua pernah dengar itu tuh persiapannya emang 4 tahun sebelumnya. Oh, justru Jadi bukan emang dari kalau bokap gua tuh dulu tuh emang dia persiapinnya yang dia bilang tuh emang pas mau Olimpiade dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu udah ada programnya. Itu sih yang gua tahu sejauh ini. Kalau Cici Dewi sendiri nih, pengalaman pas mau ke Olimpik detik-detik terakhir nih sebenarnya persiapan apa nih yang harus Cici Dewi lakuin? Persiapan Latihan tetap. Kalau latihan sih Itu ya udah. luar biasa ya, maksudnya kalau biasanya kita latihannya sehari 2 kali, itu jadi sehari 3 kali. Terus porsi berat latihannya bisa 2 kali lipat lebih berat daripada Apalagi pas udah tahu, yang biasanya. gua udah masuk nih Olimpiade, pas itu lebih Waktu itu apalagi kita ada camp kan. Waktu itu kita ada camp di Kudus 2 bulan.
sebelum Olimpik itu sih gila-gilaan dari Senin sampai Minggu nggak ada libur karena kan juga nggak bisa kemana-mana, pelatih juga bete ya kali kalau nggak ngapa-ngapain ya terutama Karicat tuh ya. Jadi Senin sampai Minggu tuh full kita pasti latihan. Itu jenuhnya tuh ada banget, capeknya luar biasa, fokusnya sih yang jadi yang mesti kita jaga banget tuh, kita harus tahu fokusnya kita mau apa, kita goalnya tuh apa. Jadi jenuhnya tuh masih bisa dikalahin, capeknya masih bisa dilawan, masih ada motivasi. Nah itu sih yang harus dijaga banget. Tapi itu sih gue mau nanya, yang pas selama 2 bulan itu saat Senin sampai Minggu emang bener-bener Full 24. tapi nggak Minggu, pas Sabtu Minggu setengah hari. nggak latihan main dong? Maksudnya ada latihan apa kayak psikolog, apa latihan non tenis, diselang-selingin apa tenis gitu. Ya itu kalau menurut Karicat kalau itu rekreasi ya kalau itu jatuhnya. Jadi lu tetap harus latihan dulu. Jadi itu sih gila-gilaan waktu kita latihan mah berat badan udah semuanya turunnya drastis banget waktu itu. Oke, berarti itu 7 hari full sama Ucok dong berarti sih. Iya, bayangkan. Bayangkan gimana rasanya kalau punya masalah di luar dan lu harus 7 hari berturut-turut sama pasangan lu terus Ya itu gitu. gunanya mindset kita aja. Jadinya maunya apa nih, pokoknya goal gua ini Olimpik 4 tahun sekali. Belum tentu gua bisa ikut lagi. Pokoknya hari ini apapun yang dikasih abisin. Nggak usah mikirin program sore, nggak usah mikirin program besok. Lu mikirnya gitu aja, karena kalau dipikirin Kak, kita baru ngejalanin yang siang mau mikirin yang program sore muntah bisa. Jadi fokusnya itu aja dulu. Oke, tapi ini keluar topik dari Olimpik sendiri. Kalian sebagai pasangan-pasangan dari ganda nih ya. Ini buat teman-teman adik-adik yang nonton yang akhirnya turun di ganda juga gitu. Gimana sih caranya? Mungkin kalau kalian akhirnya punya masalah sama si pasangannya itu sendiri, cara enak buat negornya kayak gimana nih? Kalau gua sih pernah, tadi gue ingat dulu, gue punya masalah nggak ya? Wah, masalah sama pasangan mungkin. Oh, pasangan sama di bulu tangkis kan, bukan? Oh, bukan ya, pasangan gua yang nggak lain ngomongin kan? pasangan hidup, nggak pasangan bulu Oke, ini tangkis. kan lagi ngomongin bulu tangkis ya. Baru saya mau nanya pasangan mana aja. Kalau pasangan yang lain di luar kamera aja. Ini kan lagi ngomongin bulu tangkis kita, oke? Oke. Di bulu tangkis, kalau gua pernah ada masalah sama, jangan sebutin namanya. Oke, gua pernah ada ngasrek lah, tiba-tiba gua ngasrek nih. Sama pasangan lo nih. Sama pasangan nih. Gua ngerasa, kok dia gitu ya gitu. Pokoknya gua agak nggak enak lah. Ya udah gua ngomong aja, lu kena. Kalau gua sih tipe kali ngomong aja, suka nggak suka, ngomongin aja. Setelah keluar lapangan tuh pasti ya. Iya, pokoknya di luar tuh ada yang nggak sedikit karena kita nih nyari duit bareng nih. Oke. Kita nih juara, kalau misalnya gua bagus, lu jelek, lu bagus, gua jelek, kita yang juara kita berdua nih. Iya. Yang ngasilin kita, yang dapat duit kita. Ayo kita mau gimana? Jadi itu kayak tidak komunikasi. Kita nggak ada bilang partner kita, lu mah mainnya gitu, nggak bisa. Jadi baiknya diomongin, nggak ditahan-tahan kalau kayak gitu. Ya mendingan langsung aja, lu mau juara apa mau enggak? Kalau lu nggak mau nggak sejalan, Siapa mau juara? kita Gitu. nggak usah. Kalau kita nggak mau juara sama partner ini, ya kita ngomongin mendingan langsung di awal. Udah kita nggak cocok, kita nggak usah partneran. Tapi kalau lu masih mau, ya ayo kita sama-sama. Langsung aja diomongin. Kalau gue sih gitu, diomongin. Gila wise banget lu, Grey. Tuh. Kenapa kita nggak pasangan dulu ya? Karena gue ini bisa kayak gini sebelum keluar pelatnas baru gue bisa ngomong gini. Berarti Pengalaman pantesan akhirnya dulu kita nggak menjawab. pasangan ya. Iya. Kalau Cidebit sendiri total punya berapa pasangan nih? Total. Pasangan apa? Pasangan yang mana nih? Inilah badminton lah. Oh, iya. Kayak apa ngomongnya pasangan doang, jadi Ya, kita kan lagi ngomongin di badminton. iya. Selama di Cipayung maksudnya ya? Boleh. Berarti kan terakhir Karijal, pertama sama Karija, Ucok, terus terakhir sama Karanda. Ricky. Karanda. Oke, itu 3. Pernah ngalamin akhirnya harus ngomong ke pasangannya Cici, gua nggak suka lu begini ya. Ya pernah lah pasti. Nah, biasanya cewek mah diam-diam pengennya ditegur sih. Biasanya kalau cewek. Gua bukan cewek Iya nggak biasa sih. Jadi beruntung kalau dapetin Gua pasangan diam Cici. dulu. Gua Lihat dulu. diem. Negor gua nggak nih? Gua tahan dulu. Oke. Baru gua ledakan. Wah, Oke, emang jadi gitu tunggu ya, kalau waktu cewek tuh timing diam-diam tepat dulu. Kan meledak gua ya. diem, gua tegor Oke, dulu. tegor. Ada Masih teguran. nggak denger. Biasa kalau cowok tegur alus tuh emang nggak denger, nggak peka gitu kurang loh. peka. Nggak Iya, peka iya, cowok. Iya lah tuh. kan cowok tuh diomongin, masa peka-peka kita bukan dukun. Lah kan gua omong. ngomong. Dari kasih Gue tahu. seneng nih kalau ada ribut kayak gini pancing Terus dikit deh. masih belum. Berarti ngomonginnya kurang. Betul. Ya, Gua kurang diamin ngomongin. dulu. Oke, diemin. Kasih tau lagi. Kasih tahu lagi. Masih gitu, double, misalnya gitu kan. Oh, berarti ada 2 kali ngomongin lagi. Lebih ya. Berarti kira-kira menurut Bel sendiri siapa nih yang diomongin sama Cidebe nih? Wah, Kurang gua nggak diomongin ikut terus situ. gablek. Iya benar. Siapa?
Di antara Karija, di antara Disebutin Uta, lagi. Di antara Rika Randa. Yang paling bebel tuh nggak tahu sih Lu. siapa. Iya gua. Kan nggak partner. Ya gua sih bebel tapi nggak partner kita. Ya udah, nih sekarang mungkin terakhir banget simpel. Kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan sama Fajri sendiri di momen-momen terakhirnya menuju ke Olimpiade 2024 ini? Kalau menurut gua tujuannya harus sama-sama disatuin. Oke. Mau kemana? Mau apa? Udah itu aja. Tujuan lu mau ngapain? Lu mau juara harus ngapain? Oke. Siapa yang mau jadi juara? Harus ngapain? Harus makan susu sama dagingnya. Iya, jangan makan Indomie. Ntar kalau makan Indomie, kamu itu jadi kayak gua ntar muter-muter. Tolong mungkin mie instannya kita udah built-inin, ngomongin udah bisa dimasukin ke sini. Kecuali kan? Indomie yang mie, ya kecuali nggak ada ya, nggak ada built-in. Ya pokoknya gimana caranya mereka berdua itu harus tahu tujuannya Olimpiade mau juara. Udah, itu Iya, cukup. betul. Oke, nah kira-kira Ci ada lagi pesan yang mau disampaikan mungkin kali ini buat Jebret Mania, bukan cuma buat Fajarian doang? Ya, jangan lupa nih kalau Jebret Media punya banyak banget merch menarik. Bisa kalian dapatkan hanya dengan 150.000 aja. Langsung aja klik link di deskripsi untuk dapetin merch kerennya ini. Oke, yang pastinya sekali lagi jangan sampai kehabisan ya teman-teman semuanya ya. Dan yang pasti kita bakalan balik lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.